Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum belajar berdoa dulu bersama masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya. Kita akan merangkumkan tema 1 sampai 3 pada tema 6 sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita merangkumnya. Apa yang kita pelajari dari tema 6? Holly. Panas dan perpindahan. Ya, terus dalam tema panas dan perpindahannya dalam PKN kita belajar tentang hak. Ada hak, kewajiban, tanggung jawab. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Ya, kalau hak itu yang harus kita dapatkan ya, Polis. Nah, hak-hak kita sebagai anak menurut konvensi PBB, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Terus kalau hak kita anak sebagai siswa di sekolah itu dalam aturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Apa aja, Holly? Ustazah sambil dicatat kan? Mendapat Dicatat silakan. dapat minat dan kemampuan Mendapat perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Itu hak siswa. Terus memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Mengikuti program pendidikan. Dapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau lainnya sesuai persyaratan yang berlaku. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai persyaratan yang berlaku. Memperoleh penilaian hasil belajar. Menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ya, ini hak sebagai anak, hak sebagai siswa. Nah, sekarang lanjut ke tanggung jawab dan kewajiban. Apa itu kewajiban, Holly? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, kewajiban adalah yang harus dilaksanakan. Berbeda dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan menerima akibat perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Jadi berbeda ya, tanggung jawab adalah keadaan menerima akibat perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, kewajiban siswa apa, Holis? Dibaca nih, kewajiban siswa. Ini adalah kewajiban siswa. Holis jaringannya ada ya nih. Tanggung jawab kita sebagai warga negara ada 2, ya, memahami dan mengamalkan Pancasila.
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu tanggung jawab warga negara Indonesia. Nah, hak warga negara. Ini kita akan belajar hak sebagai warga negara ya, hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, kita akan membahas hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Ya, hak memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan yang terkandung dalam pasal 27 ayat 1. Juga hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 4. Hak memilih dan menjalankan agama. 5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Itu terkandung dalam pasal 31 ayat 1. Coba Farel dibaca kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 1. Wajib membayar pajak dan retribusi pasal 23A. 2. Wajib menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah dapat tanpa terkecuali pasal 27 ayat 1. 3. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara pasal 30 ayat 1. 4. Wajib menghormati hak asasi orang lain. 5. Wajib ikut serta dalam pembangunan. Nah, itu hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam pelajaran PPKN dan IPS itu kita belajar masalah sosial. Apa aja masalah sosial yang kita hadapi di sekitar kita? Ada apa aja ini? Sampah, bangunan liar, kemiskinan, kemacetan, kriminalitas, masalah sosial. Masalah sosial yang sering kita jumpai ya. Sampah terutama yang menyebabkan banyak bencana seperti banjir. Ya, itu karena kurangnya disiplin. Sungai menjadi tempat pembuangan sampah, maka menjadikan sungainya dangkal dan banjir. Terus banyak lagi masalah-masalah sosial di sekitar kita. Terutama itu adalah kemacetan dan kriminalitas. Haris baru masuk. Nah, sekarang bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia kita itu belajar tentang ya informasi. Informasi adalah kita merangkum tema 6. Faris belum ambil buku tema 7 ya? Belum. Ya, nanti diambil ya. Besok kita masuk tema 7. Ustazah, bukannya kemarin Faris ada ya? Kemarin kenapa enggak dikasih juga Faris? Faris nanti ambil di kantor ya, ibunya atau bapaknya. Ya, Fitri baru masuk. Nah, informasi itu apa? Informasi adalah pemberitahuan, kabar ataupun berita tentang sesuatu informasi yang bisa didapat melalui langsung dari yang bersangkutan atau sekarang yang kita sering menerima informasi kabar berita itu dari media cetak. Ya, media cetak itu seperti koran, majalah, buku, tabloid, brosur, pamflet, dan lain-lain. Nah, kalau media elektroniknya bisa kita melalui TV, radio, terus buku elektronik, internet, dan lain-lain
yang termasuk dalam kabar berita. Nah, kita juga belajar kemarin gambar cerita. Gambar cerita itu adalah gambar yang menunjukkan suatu peristiwa ya. Nah, menggambar cerita itu ada teknik kering, teknik basah, teknik kering. Contohnya kita menggunakan pensil, krayon, pulpen, spidol. Nah, dengan menggunakan 4 alat itu kita menggunakan teknik arsir ataupun teknik blok. Ya. Terus kalau teknik basah biasanya kita menggunakan cat air ya atau berbahan yang memerlukan air, cat poster, tinta bak ataupun tinta Cina dan lain-lain yang memerlukan air. Nah, teknik basah itu menggunakan teknik sapuan. Seperti contohnya di lukisan ya. Lukisan itu menggunakan teknik sapuan. Nah, sumber energi panas, IPA-nya. Sumber energi panas itu contohnya adalah yang mengandung panas, api dan matahari. Nah, energi matahari bisa digunakan untuk apa aja, Holis? Untuk menjemur baju, menjemur ikan asin, Ustazah. Terus apa lagi, Holis? Menjemur ikan asin. Terus bagaimana kita membuktikan panas ada di sekitar kita? Dari tampilan itu jarinya ke api, Ustazah. Ya, menggosokkan kedua telapak tangan. Coba selama 1 menit atau 2 menit pasti akan merasa panas telapak tangan kita. Iya. Terus kemudian kalau orang zaman dulu nenek moyang kita itu menggosokkan 2 buah batu kering dan sama kalau kayu tidak kan? menemukan 2 batu kering itu menggunakan kayu kering ya yang digosok-gosokkan sampai keluar percikan apinya untuk memasak. Jadi sebelum ada korek itu ya menggunakan batu dan kayu kering yang digosok-gosokkan. Nah, pada kalor kita mengenal suhu. Suhu itu apa, Paris? Takaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Ya, suhu atau temperatur ya. Satuan suhu di Indonesia yang kita kenal adalah Celcius. Alatnya yang mengukur suhu dinamakan apa? Termometer. Nah, penemu termometer namanya adalah Galileo Galilei. Pada tahun online apa di 1592. Ini mengenai suhu ya atau temperatur. Kemudian energi, kita mengenal materi ini ada energi panas. Apa itu energi panas? Fitri. Energi yang dapat diterima atau dilepaskan suatu benda. Ya. Satuan panas itu kalori. Alat yang untuk mengukur panas namanya kalorimeter.
kalorimeter. Apa dia itu yang bikin kalorimeter. Nah, untuk ketika ada panas, maka benda itu akan berubah menyusul ataupun memuai. Ada yang dinamakan pemuaian. Apa itu pemuaian, Farel? Pemuaian adalah Perubahan panjang, lebar, luas, atau volume benda karena terkena kalor panas. Nah, coba benda apa yang mengalami pemuaian? Setrika, kompor. Pemuaian. Ketika terkena panas, benda tersebut akan bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, bertambah volumenya. Kaca jendela. Terus sambungan rel kereta api ya, akan mengalami pemuaian ketika terkena panas, akan bertambah panjang. Terus gelas kaca ketika terkena panas atau kalor, gelasnya itu masih basah, maka gelas itu akan mengalami pemuaian, yaitu pecah. Terus ada kabel listrik, ban sepeda motor ataupun ban mobil. Ya, kaca pada jendela juga pada saat ketika siang hari ada panas, kaca jendela itu memuai. Nah, ketika malam hari, benda-benda yang dapat memuai itu akan mengalami yang namanya penyusutan. Apa ya, Holis, penyusutan? Penyusutan apa itu? Perubahan panjang, lebar, luas, atau volume terhadap karena suhu dingin. Nah, kalau penyusutan karena suhu dingin, kalau pemuaian karena terkena panas. Ya. Ini itu rel dan yang lainnya ini. Ketika malam hari, ketika suhunya mulai dingin, mereka akan mulai menyusut atau menyusut biasanya itu kecil ya, kecil ataupun terkena panas, mereka akan melebar. Nah, perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu ada 3 macam. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi. Apa konduksi, Atika? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, seperti ujung spatula. Spatula itu yang buat masak ya, sendok masak. Spatula terasa panas saat menggorengnya. Itu karena ada perubahan konduksi, ya, perpindahan panasnya tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi ketika sendok mengaduk teh, sendok masuk ke dalam air panas yang dibuat teh. Ketika diangkat, sendoknya pada ujungnya akan terasa panas tanpa airnya mengikuti sendok tersebut ya. Itu dinamakan konduksi. Nah, kalau konveksi. Konveksi itu apa, Ira?
Airin, konveksi apa Konveksi Airin? adalah perpindahan kalor disertai perpindahan zat perantaranya. Ya, jadi disertai perpindahan zat perantaranya. Kalau konduksi tadi tanpa disertai. Ya, kalau konduksi tanpa disertai, tapi kalau konveksi disertai. Merebus air, ya kan? Merebus air, coba pancinya ikut panas dan airnya pun mendidih. Itu dinamakan konveksi. Terus terjadinya angin laut, angin darat, dan memanaskan logam. Itu dinamakan konveksi ya, perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Seperti kita, contoh yang lainnya adalah memasak sayur. Ya, memasak sayur, sayurnya akan matang. Itu dinamakan konveksi. Nah, sedangkan radiasi apa Airin? Radiasi apa Airin? Perpindahan kalor tanpa zat perantara. Tanpa zat perantara. Seperti contohnya matahari yang menyinari bumi. Terus kita terasa hangat ketika di dekat api unggun. Itu pancaran panas dari matahari ataupun dari api unggun kita rasakan tanpa zat perantara. Itu dinamakan radiasi. Ya. Apa aja, Farid? Perpindahan kalor itu 3 macam apa aja? Perpindahan kalor tadi apa aja? Ada 3. Konveksi, konduksi, dan radiasi. Nah, kalau bahan yang dapat menghantarkan panas itu disebut konduktor. Bahan yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Contohnya air, besi, aluminium, tembaga, terus apa lagi? Logam, dan lain-lain sebagainya yang dapat menghantarkan panas. Semikonduktor, bahan yang sedikit menghantarkan panas. Contohnya ada silikon, germanium. Isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya kayu, kain, plastik, terus apa lagi? Rebus atau busa. Ya. Kita dapat jumpai dalam termos. Nah, termos ini diciptakan oleh ilmuwan yang bernama James Stewart pada tahun 1902, ya, di mana James Stewart itu menciptakan termos agar untuk memanaskan atau menahan panasnya air sampai beberapa waktu, ya, dengan cara membuatnya sebuah termos yang dilapisi bagian luarnya ada, ya, di dalamnya ini ada 2 lapisan perak. Sebelumnya ada ruangan hampa, di antara lapisan perak ini ada ruangan hampa. Dan penutupnya menggunakan penutup dari berbahan gabus.
Nah, IPS-nya lingkungan alam atau interaksi masyarakat dengan lingkungan alam. Nah, interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Dan hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam. Itu disebutnya interaksi masyarakat dengan lingkungan, khususnya lingkungan alam. Contohnya, interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Petani, nah petaninya sebagai makhluk hidupnya. Dan menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan ya. Waktu tanamnya itu dengan lingkungan alam. Terus yang kedua contohnya adalah nelayan. Harus menyesuaikan waktunya dan cuacanya saat akan berlayar. Ya, di mana nelayan itu ketika cuacanya bagus, mereka akan mencari ikan di laut. Terus kemudian membuat hujan buatan saat kemarau panjang. Itu bisa dilakukan. Interaksi yang kurang baik antara manusia dengan alam akan mengakibatkan bencana. Ya, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon hutan, menangkap ikan dengan bahan peledak, itu akan mempengaruhi lingkungan alam dan merusak lingkungan alam. Farel. Nah, contohnya apa tadi? Yang merusak lingkungan? Interaksi manusia yang dapat merusak lingkungan itu apa? Membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Apalagi? Pembuangan berbahaya ke sungai. Pemburuan liar. Pemburuan liar, terus? Apalagi? Mencari ikan dengan bahan peledak. Ya. Laut, bom atom. Nah, coba kalau interaksi manusia atau interaksi masyarakat dengan lingkungan yang dapat menimbulkan hal-hal positif, contohnya apa? Menanam pohon. Menanam pohon. Apalagi? Menggunakan bahan alam. Nah, menggunakan bahan alami. Itu adalah salah satu contoh hal positif interaksi masyarakat dengan lingkungan. Membuang sampah negara. Terus SBDB-nya kita udah belajar gamelan. Gamelan itu adalah sekelompok alat musik tradisional. Ya, ada gamelan, terus angklung. Apalagi alat tradisional? Gendang. Rebana. Ya, itu alat tradisional. Terus tangga nada adalah susunan urutan nada. Tangga nada kita mengenal diatonis dan pentatonis. Bisa lagi. Diatonis itu ada diatonis mayor, diatonis minor. Coba yang masih ingat, diatonis mayor itu bersifat apa? Mayor. Sedang. Mayor. Bersifat senang, gembira. Ya. Kalau diatonis minor baru yang bersifat sedih.
Nah, yang kita pelajari adalah tangga nada pentatonis. Ada pelok, ada slendro. Pelok biasanya dimulai atau nadanya itu do, mi, fa, sol, si. Nah, contoh lagu pelok adalah gundul, gundul pacul. Gundul pacul gembelengan. Terus lanjutkan Farel. Parah lepas semua. Nah, kalau contoh dari slendro itu biasanya nadanya adalah do, re, mi, sol, la. Contohnya adalah lagu Cublak Cublak Tuang. Pola lantai. Apa pola lantai Atika? Pola lantai adalah garis imajiner perpindahan gerak penari. Nah, penari itu menggunakan yang namanya pola lantai. Seperti contohnya ini pada gambar di sini pola lantai ada garis horizontal, garis vertikal, garis miring, terus garis lengkung. Nah, pada tarian Jaran Kepang dari Jogja memiliki pola lantai lurus dan melengkung. Sedangkan tari bedaya dari Semang, tari bedaya Semang dari Jogja itu memiliki beberapa nama pola lantai. Pola lantainya gawang jejer wayang, gawang 33, gawang perang, gawang kalajengking. Nah, ada lagi tari saman itu dari mana ya tari saman? Aceh. Dari Aceh. Di Aceh itu menggunakan pola lantai lurus horizontal. Lurus horizontal. Terus ada tarian dari Bengkulu namanya tarian Kapur siri. Sekapur Siri itu menggunakan pola lantai melengkung. Melengkung. Terus ada tarian dari Bali namanya tari pendet. Tari pendet. Ya, itu memiliki pola lantai lurus. Dan tari piring dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Pola lantainya lurus segi 4. Ini ya. Jadi mereka berputar tapi berputarnya lurus segi 4, membentuk segi 4. Itu kalau tari piring. Nah, kemudian pada batik kita mengenal berbagai macam batik ya. Biasanya batik itu diperingati tanggal berapa coba? Masih ingat enggak?